Allahu 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Nyampe mana ya? Wa minal kabair halaman 86 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal kabairi lan iku saking setengah dosa kang gede khurujul mar'ati utawi metune wong wadon al muzawwazati kang den rabi, artinya kang duwe bojo lanang, punya suami, min baitiha saking umahe ya imra'ah, bi ghairi ijnihi kalawan ora izin ya zauz, walau li mauti ahadi abawaiha lan sanajan karena maute, karena matine salah sawiji bapak biang loro ya mar'ah. Wapil ihya lan den tutur ing dalam kitab ihya kharaja wis metu sapa rajulun wong lanang bisa parihi ing dalam melungane ya rajul, wahida lan janji ya rajul ila imraatihi maring wadon ya rajul, ala tanzila ing yen ta ora mudun ora turun ya imro'ah min ulwi saking tempat kang dukur ila supli maring tempat kang esor. Wa kana lan ana sapa abuha bapane ya imro'ah bil asfaliku bil asfali ing dalam tempat kang esor. Pamarillo maka lara ya abu para salat maka ngutus sopal maratu wong wadon ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tastajinu halen mohon izin ya imro'ah pinduzuling dalam mudun atau turun ila abiha maring bapane ya imro'ah. Bakola maka ngandikas ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ati taat sira jauzaki ing lanang sira suami sira, pamata maka nuli wafat ya ab pastazanat maka mohon izin ya imra'ah. Faqala maka ngandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ati taat sira atau bakti sira jaujaki ing caroge sira lanang sira. Padupina maka den pendem sopo abuha bapane ya imro'ah. Para salam maka ngutus sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring ya wadon yukhbiruha hale ngawartaaken ya Rasul ing ya imro'ah anallah satuna Allah ta'ala iku qad ghafara teman-teman ngahampura Allah li abiha kadue bapane ya imro'ah bi taatiha kalawan sabab baktine ya imro'ah. Wa minal kabair minnya min lil ba'di, nah, min lil ba'di ba'id wal bayi wa bayin wam tadi fil amkinah, kata Alpiyah itu. Min mempunyai satu makna ba'di sebagian, jadi ada min mempunyai makna ibtidah dari kawit mulai, ada min mempunyai makna lil bayan menjelaskan.
Nah, ini minal kabair. Jadi kalau logatnya min saking. Nah bisa wa minal kabair, dari sebagian dosa gede, itu bahasanya. Maknanya itu. Minnya min bimana ba'di. Itu. Wa minal kabair, tetap dari sebagian dosa gede, khurujul mar'ah, keluarnya perempuan yang sudah punya suami, min baitiha, dari rumahnya, bigori ijnihi, tanpa izin, walau limauti ahadi abawaiha, meskipun karena wafat salah satu orang tuanya. Wah, ini sulit juga nih. Ya, tapi kalau di sini kan matan ya. Saya pesan kalau baca kitab ini kan matan, jangan dipakai standar ya. Nanti ada sarahnya. Tiba-tiba kalau kita mutolaah di sini, ya, kitab ini, pas begitu, waduh, ini berat juga ini. Saya, ya gak usah panik. Ini kan belum disarahan. Nah sarahnya kan ada, itu penjelasan. Ntar kalau menemukan di sini, misalnya sautul mar'ah auratun, suara perempuan itu aurat. Waduh, kita gak boleh dengar perempuan. Enggak, ini kan baru matan, makanya gitu ya. Nanti ada sarahnya. Ini matannya kan hanya matan supaya mengenalkan lafaz. Nanti disarahan di sini gitunya. Nah, jadi kalau mengandalkan di sini mah emang iya itu. Lah dulunya. Nah, di sini sebagian dari dosa gede ya, keluarnya perempuan yang sudah punya suami dari rumahnya tanpa izin, itu gede dosanya sebetulnya. Nah ini, nah jadi hak seorang perempuan ya, itu hak seorang laki-laki untuk perempuan, masya Allah, kalau ya diakurkan dengan kitab Ukudul Jen jauh zaman sekarang, pasti banyak dosanya. Kemarin pun diceritakan ahli nar itu penghuninya paling banyak itu perempuan, likilati taati lillah wali rasuli wali zauziha, karena sedikit dia tuh sedikit bakti kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Karena perempuan itu kan kalau pengen ya kayak bocah, namanya juga kan perempuan diceritakan ini naqisatul akli, akalnya kurang. Jadi bukan merendahkan perempuan, memang karakternya seperti itu, kurang sabar. Tapi nggak semua perempuan seperti itu ya, nggak semua perempuan seperti itu. Cuma di sini ya, bagi laki-laki yang bijak, kata Rasul, khairukum ya, itu paling baik di antara kamu semua ya, itu khairukum li ahlihi, itu baik kepada keluarganya, baik kepada istrinya. Bebannya berat ya, suami untuk menjalankan hak kepada istri sama berat, istri juga sama berat, tapi di situ ada keringanan ya. Kita memberi kebijakan kepada istri adalah ibadah. Nah, itu. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini kan kayak menyandra perempuan gitu. Ya, harus izin dulu, mau keluar harus izin dulu, masuk gitu ya. Nah, kalau perkara yang ringan-ringan mah udah gak apa-apa, sekitar udah gak apa. Nah, memberikan cara seperti itu adalah ibadah. Itu juga dapat pahala, itu paling bagus kata Rasul ya. Nah itu misalnya seorang perempuan berangkat keluar, emang laki-laki ada kepentingan banget gitu, suami nggak tahu. Nah dari situ, nah, cuman setelah dia keluar tanpa sepengetahuan suami, langsung telepon. Nah, karena memang darurat kayaknya ya, daruratnya. Ini dalam sarahnya nanti ya. Kata perempuan, Pak mohon maaf tadi ibu nggak bilang dulu, ibu dari keluar ke ini
Nah suami, udah gak apa-apa, yang penting selamat itu mendapat pahala, ya, ibadah, karena itu memberikan sesuatu kebaikan kepada istri, ya. Jadi istri nggak terlalu tertekan, nah jadi gitu. Nah kemudian ada riwayat di sini, meskipun untuknya menjenguk salah satu orang tuanya yang meninggal, karena dalam kitab Ihya diceritakan, ini padilah kontes dalam perkataan ini, ya, hadis ini padilah, saking ya sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguhnya seorang perempuan taat kepada suaminya. Ini cerita padilah ini, ya, itu. Kalau zaman sekarang kan kalau 100% harus disamakan nggak bisa kadang, ya. Nah di sini nanti ada sarahnya lagi, gitu ya. Nah sarahnya supaya ada kebijakan untuk menjalankan hak kedua belah pihak. Laki-laki harus bijak kepada perempuan, perempuan pun harus bijak kepada laki-laki, saling pengertian gitu. Nah, kata saja, meskipun kita dalam rumah tangga, ya, belum bisa karena kita masih belajar rumah tangga yang baik, ya. Yang namanya belajar nggak ada batasnya, ya. Kita nggak memenuhi sepertinya itu perasaan, sepertinya kita itu sudah memenuhi hak seorang istri. Satu, memberikan nafkah lahir, nafkah batin, kemudian anaknya. Sepertinya, maka kalau ada tuntutan, ada sidang kadang-kadang itulah ya yang jadi materinya, antaranya saya memberikan apa itu. Padahal luar daripada itu banyak, jaga perasaan istri, ibadah juga, ya, memberikan kebijakan kepada istri dari segi hukum juga ibadah, ya. Kemudian, ya, mendidik anak, ya, ibadah juga, merawat anak ibadah, sabar karena istri lagi kesel juga ibadah sebetulnya. Ya kadang-kadang kan manusia nggak seluruhnya aja, ya, dalam rumah tangga. Kadang-kadang istri ada lagi capek, ada pusingnya, ada keselnya, ya, udah diam. Kenapa? Ini sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar, sosok Sayyidina Umar yang jadi khalifah. Sayyidina Umar juga, ya, kemarin diceritakan, begitu dia lagi istrinya itu lagi punya rasa kesal gitu, diomelin. Nah ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Umar, sama kasusnya dengan Sayyidina Umar, dia tuh sering diomelin sama istrinya, diomelin ini gitu, ya. Ya biasa kan kalau perempuannya, nah, jadi laki-laki ngomong satu jengkal dia udah beberapa jengkal itu. Itulah emang karakter perempuan. Nah pengen curhat, ini gimana saya menghadapi, ya, istrinya yang bawel banget, ya. Pas datang ke Sayyidina Umar, di rumah Sayyidina Umar, ya, ada suara lagi kayak cekcok itu, ya, si istrinya itu kan lagi ngomel, kelihatan, ya, dari luar. Sayyidina Umar lagi duduk, ya, lagi tungkul, ya, gitu. Istrinya itu diam, ada para Sayyidina Umar diam, istrinya ngomel terus. Nah, sampai-sampai yang tadi itu sahabat mau curhat ke Sayyidina Umar pulang lagi. Nah, kelihatan oleh Sayyidina Umar, "Hai, kamu mau kemana?" Nah, dijawab oleh laki-laki itu, "Tadinya saya kan mau datang ke Tuan, pengen curhat. Ini saya bingung ngadepin perempuan, ngadepin bini saya ini, ngomel tiap hari. Kadang-kadang kan salah sedikit ngomel, dia gimana kan?" Pas kesini kan Tuan juga sama, lagi omelin bini Tuan. Lagi mana ya? Kalau saya memang, ya diomelin istri udah biasa. Tapi namanya istri, ya lagi kesal emang seperti itu. Ya lagi kesal. Jadi udah aja lah, kita kasih aja kebijakan, karena ada hak yang harus kita penuhi, ya, tapi kita nggak memenuhi haknya seorang istri, ya gitu. Seperti sebetulnya kewajiban kita mencuci laki-laki,
masak laki-laki ya gitu. Itulah. Cuman itu kan di handle sama perempuan semua itu. Makanya udah biarin lah. Kalau soal itu lebih baik diam. Diamnya juga ibadah. Kesal sedikit wajar, ibadah. Kadang itulah. Nah ini salah satu untuk menghilangkan stres kadang-kadang. Karena timbul dari rasa stres karena kita belum punya arahan sebetulnya. Kalau udah punya arahan enggak stres lagi. Ada aja. Kalau misalnya waduh ada kesal istri mau ngamel, kita gimana ini ya, nggak nahan nafsu gitu atau emosi kita. Lalu gimana solusinya? Udah aja ya. Diamnya kita untuk kebaikan adalah ibadah, dapat pahala. Itulah yang kita harapkan, itu aja. Udah mau ngomel kayak gimana udah biasa aja. Ya gitu. Ya gak usah kalian pikirin. Wah, karena dengan wasilahnya perempuan ngomel sama kita jadi dapat pahala, itu aja. Ya, jadi sedikit agak terhibur kita misalnya dengan perkataan-perkataan Rasulullah seperti itu. Jadi diamnya kita atas omelan perempuan, omelan bini kita ibadah. Nah, ya. Jadi gitu. Nah ini dalam hadis ini diceritakan ini. Jadi saking taatnya, ketika perempuan taat sungguh-sungguh taatnya, maka masya Allah itu balasannya luar biasa. Ya, seperti yang saya dikisahkan di dalam kitab Ihya ini. Ada seorang laki-laki dia mau berangkat ya. Nah, dalam riwayat ini berangkat untuk berjihad. Berjihad ya. Kemudian pesan si laki-laki itu suaminya itu Bu, bapak mau jihad ya. Jadi titip jangan turun ke bawah, karena di bawah itu ya kan mungkin bukitnya daerahnya daerah bukit, kebetulan dia itu rumahnya di atas. Jadi rumah orang tuanya di bawah ya. Begitu tuh. Jadi untuk ke bawah juga jangan, apalagi luar daerah. Titip jangan keluar rumah dan jangan ke bawah. Segitu. Nah, ya pas mendengar ada kabar ya, setelah suaminya itu keluar berangkat, dia menerima kabar bahwa orang tuanya lagi sakit. Ada orang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu bapakmu lagi sakit, sakitnya parah gitu. Kan kalau kita kan di sini langsung aja kan gitunya, yang namanya orang tua ya. Nah, gitu. Suami pun tahu. Nah, tapi cerita di sini beda. Nah, sebelum dia mau datang ya, jenguk bapaknya, dia datang dulu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah ya, suamiku pesan supaya aku tidak turun ke bawah, aku tidak keluar rumah, sementara bapakku lagi sakit parah. Bagaimana saya menghadapi situasi ini? Di sisi lain harus taat kepada suami, di sisi lain ya harus bakti juga kepada orang tua. Mana yang harus didahulukan? Kata Rasul, ati zaujaki, ikuti aja ya, turuti aja suamimu, jangan dulu turun ke bawah nengok bapakmu. Nah ya berangkat, kemudian dia sudah cerita kepada Rasul, dapat jawaban dari Rasul seperti itu, nggak jadi datang lagi. Nah ada yang ngasih informasi, nah, itu bapakmu sudah sekarat ya. Nah, dia pengen ketemu kamu gitu. Sebentar itu di napas terakhir pengen ketemu kamu, panik gitu. Itu panik, aduh bagaimana, datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, suami bapakku sudah sekarat, ini bagaimana saya itu ya, apakah saya tanpa izin suami juga suami langsung aja saya turun ke bawah? Kata Rasul, jangan, ati zaujaki, ikuti aja, turuti aja kemauan suamimu ya. Itu ini lagi sekarat, udah gak apa-apa. Dengan hati itu ya, hati yang berat sebetulnya dengar berita bapaknya sudah sekarat ini, jadi tidak diperbolehkan kata Rasul. Kemudian datang lagi informasi, itu bapakmu sudah meninggal,
cuman bisa nangis doang. Datang lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, bapakku sudah meninggal, bolehkah aku menjenguk bapakku? Ya, meskipun melihat jasadnya aja. Kata Rasul, tetap ya, perintah yang sama, ya, itu harus mengikuti nasihat atau wasiatnya suamimu. Ati zaujiki, ikutilah suamimu, ya, jangan turun ke bawah. Nah, sampai dipendam, bapaknya dikubur, dia minta izin kepada Rasul pun tidak diizinkan. Nah, di situ Rasul ngasih kabar gembira kepada perempuan itu. Nah, ini ada kabar gembira bahwa bapamu mendapat ampunan dari Allah, ya, dengan wasilah, ya, dengan sababiah kamu mengikuti perintah suamimu, kamu taat kepada suamimu. Ya, ternyata itulah rahasianya. Ya, ternyata itu rahasianya. Jadi berbakti kepada suami sebetulnya itu memberikan kebaikan kepada orang tua, bahkan pahala kepada orang tua. Jadi kalau istri itu baik kepada suami, ya, itu orang tua pun senang, ya, senang gitu. Bahkan meskipun meninggal dia dapat pahala, nggak sia-sia mendidik anak, ya, sampai anak itu bisa berbakti kepada suaminya. Itu. Ya, kalau dari cerita ini kan kayaknya itu indah gitu, ya, langsung dapat pahala. Kan ada lagi, beda lagi dengan cerita yang sekarang. Nah, itu kadang-kadang suaminya, ya, menjengkelkan, orangnya fasik dan lain sebagainya. Banyak istri yang menderita. Ya, dulu kan curhat sama Rasul, sekarang para ustaz, para kiai ada curhatnya. Ini bingung gimana mendapi. Sementara orang tuanya pun, waduh, kalau kamu, ya, ditekan sama suamimu, ya, ibaratnya disakiti, udahlah minta cerai aja. Kadang-kadang itu orang tua sekarang, karena kasihan. Nah, istri bingung juga di sisi lain, suami di sisi lain orang tua. Lalu bagaimana menghadapinya dengan cara seperti itu? Ya, makanya kan ini beda, ya, hukum Allah dengan hukum undang negara itu. Kalau hukum negara bisa diadukan ke KUA, ke kantor urusan agama, kementerian itu. Jadi kalau misalnya ada KDRT dan lain sebagainya, laki-lakinya sering menyakiti, ya, ya gitu. Masa di situ diberi kebebasan gitu, ya, untuk mengadukan, ya, di kantor agama. Sekarang mah ada sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya ini di dalam kisah ini, ya, ini menceritakan tentang sungguh-sungguhnya istri itu, ya, taat kepada suami, ya, sehingga dampaknya juga kepada orang tua, ya. Nah, yang tadi yang sekarang kita hadapi, kadang istrinya, suaminya itu fasik, suaminya itu sering menyakiti. Nah, istrinya sabar, kalau bisa dia sabar. Ya, kok disebut kalau bisa gimana ini? Ya, jadi kan kalau sekarang kan lain lagi, ya, zamannya, ya, makanya jadi kadar kemampuan untuk mengikuti hukum pun, ya, itu ulama beda pendapat, ya. Kalaupun nggak kuat, ya, boleh musyawarahkan, ya, ke menteri, ke kantor agama. Ada ganjelan, ada hal-hal yang membebankan dalam rumah tangga, bisa dimusyawarahkan seperti itu, ya. Kadang orang tua pun juga kalau misalnya, ya, bisa diselesaikan dengan keluarga, gak usah ngikut melibatkan orang tua, ya. Kalau misalnya udah parah-parah amat, boleh itu dimusyawarahkan. Sekarang juga beda sekarang, ya, karena mungkin aturannya belum masuk, ya. Cara Rasulullah, ya, cara-cara Islam, ya,
di rumah tangganya itu dia kurang, ini sekarang kurang dilaksanakan. Jadi akhirnya orang itu nggak mengenal bagaimana cara rumah tangga yang sesuai dengan Rasulullah. Jadi gitu. Sekarang udah biasa. Kadang-kadang perempuan itu ada di atas, kadang punya kekuasaan. Salah sedikit lapor. Apalagi zaman sekarang ada undang-undang KDRT. Yang itu. Jadi ada undang KDRT kadang-kadang. Nah, kadang ngomel-ngomel juga suami bisa dilaporin. Yang gitu. Apalagi sampai nampar. Itulah hukum zaman sekarang. Padahal kalau mengikuti aturan-aturan Islam, ya, insya Allah akan selamat semuanya juga. Rumah tangga kita selamat, ya. Kemudian dampaknya ke orang tua pun juga berkah dari istri solehah, ya. Seperti itu. Ya, memang sulit kalau melaksanakan seperti ini, ya, cara seperti sulit. Tapi ya ini kan untuk keselamatan. Namanya juga mujahadah, harus seperti ini. Kita harus berjuang, ya, dengan tujuan mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah, itu harus seperti itu. Kadang istrinya baik, suaminya ya gitu nggak baik. Kalau suaminya baik, istrinya kurang baik gitu. Ya itu. Asal ikuti aja aturan-aturan Allah. Masalah jodoh kan Allah yang atur. Yang penting kita tidak ada di jalan yang salah, di tempat yang salah gitu. Ya, berumah tanggalah, ya, dengan sesuai dengan ajaran Rasul. Ya, sedikit-sedikit kita belajar. Mudah-mudahan, ya, kalau kita mau, ya, sedikit belajar sesuai dengan cara Rasul, nanti Allah akan membantu perjalanan kita. Ya, Allah akan membantu perjalanan kita, dimudahkan kita, ya, untuk bisa melaksanakan aturan-aturan rumah tangga yang sesuai dengan Rasulullah. Karena Allah tidak menyia-nyiakan, ya, tidak menyia-nyiakan pengorbanan seorang hambanya, perjuangan seorang hambanya. Nah, itu, insya Allah. Nah, kalau kita punya cara, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah, insya Allah cara itu, ya, akan mendatangkan rahmat dari Allah. Nah, bahkan ada seorang perempuan yang solehah itu, ya, berwasiat bagaimana ini untuk istri, ya, untuk istri, ya, supaya dia itu mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga, bahkan sampai kebahagiaan itu dia bisa rasakan di akhirat. Di rumah tangga, di dunia dia merasakan, bahkan di akhirat pun dia merasakan. Salah satunya ada beberapa cara di sini. Ya, pesan itu, ya, ada di Pandilah Faidah itu, ya, di halaman 15. Awsat imra'atu bintaha. Nah, ada seorang ibu pesan kepada anaknya. Kata ibunya yang solehah, ihfazi li zauziki hisolan asran yakun laka zukhran. Kamu harus menjaga, ya, untuk suamimu 10 cara aja. Nah, ini 10 cara ini, ya, ini bisa jadi simpenan nanti di akhirat, untuk istri. Pertama, yang dan kedua al-qanaah. Ini harus qanaah, ya. Ini agak sedikit, ya, qanaah. Kalau punya uang, pengennya kadang-kadang shopping. Itu kesenangan perempuan seperti itu. Shopping, bermewah-mewah, bermegah-megah itu. Itu qanaah. Ya, ternyata qanaah, ya, adalah satu cara itu supaya datang sakinah. Ya, bisa qanaah itu, ya. Di dunia kita bisa mendapatkan keuntungan dari qanaah itu. Jadi tidak membelanjakan harta di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Selalu tempat yang baik, selalu tempat yang Allah ridho di dunia ini. Kemudian di akhirat, ya, mendapatkan zuhran, yakunu laki zuhran. Kamu mendapat simpenan nanti, mendapat pahala, cuman disimpan di akhirat. Ini dari hasil qanaah. Jadi
istilahnya cukup dengan seadanya, kalau sebut qanaah kan gitu. Nah, jadi kalau tidak penting ya nggak mau beli. Nah, ini salah satunya, cara ini sulitnya. Nah, dengan cara ini kadang-kadang gitu perempuan tetangga kebeli pengen ngamuk sama istrinya sama suaminya, tetangga bisa jalan-jalan, waduh jadi sasaran suaminya, itu susah gitu. Ya, makanya pantas ya, perempuan dia ya solehah itu di akhir zaman itu kagurobil abjad itu seperti burung gagak yang berwarna putih saking jarangnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada aja salah satunya. Makanya ini kalau kita bicara masalah rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, supaya pas itu nggak bisa untuk sekarang. Kita hanya belajar, di awal juga belajar kita. Meskipun belum kita bisa menjalankan, tapi dengan niat ingin menjalankan cara rumah tangga sesuai dengan Rasulullah, insya Allah dicatat. Segitu. Insya Allah dicatat. Seperti kalau bahasanya kita pengen tolab ilmu ya, pengen bisa atau kepengen aja pengen tolab ilmu gitu. Sebelum melangkahkan kedua kaki kita ya, Allah sudah mengampuni. Itu di ininya. Di rumah kita man intaqala liyata'allam ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Sebelum kita melangkah ya, sudah diampuni dosa kita. Mau talab ilmu seperti itu. Ya. Mau datang ke sini nggak datang misalnya, yang penting diniatin. Apalagi kalau udah datang. Kalau udah datang ya ini, udah hadir di tempat pengajian. Makanya Rasulullah pesan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Fi majlisil ilmi, duduk kamu di majelis ilmu itu saatan sajam. Dudukmu di tempat pengajian 1 jam itu lebih baik dan tidak menulis, tidak ngelogat ya gitu, tidak bawa kolam, bawa pena, cuman duduk mendengarkan, itu lebih baiknya daripada memerdekakan hamba sahaya yang jumlahnya 1000 hamba sahaya. 1 abid aja, abid itu kan hamba sahaya, 1 abid juga udah besar pahalanya, diperdekakan, dibebaskan. Ini 1000 itu orang memerdekakan 1000 abid ya, nilainya masih lebih baik orang yang duduk 1 jam di tempat pengajian. Masya Allah kan itu luar biasa. Nah itu kita pun gitu, kita pengen mengikuti rumah tangga sesuai dengan rumah tangga Rasulullah. Meskipun belum kita melaksanakan, yang penting kita niat pengen seperti itu, dan mudah-mudahan bisa terjadi ya gitu. Itu harapan kita. Nah, sebelum kita menjalankannya juga Allah sudah mencatatnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita ngaji kitab Uqudul Jan ini, kitab tentang masalah rumah tangga, masalah keluarga. Nah, ini masalah keluarga. Semua kan diawali dari keluarga dulu. Pendidikan diawalinya dari keluarga untuk mendidik anak. Sebab awalul madrasah al-bait, pertama-tama madrasah pendidikan adalah di rumah tangga dulu, di keluarga dulu. Itu mendidik anak, cara makannya, cara misalnya minumnya yang baik, selalu itu di rumah tangga. Makanya gitu ya, rumah tangga ya yang baik itu jadi sorotan, bahkan jadi perhatian Allah. Allah gitu, memandang dengan penuh tatapan rahmat, tatapan kasih sayang ya. Kalau di rumah tangganya itu dia menjalankan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Meskipun ya kita baru sedikit-sedikit gitu ya belajar gitu, menasihati istri. Kita lagi ini hasil dari ngaji, ada tausiah sedikit ya, sampaikan kepada istri.
Misalnya tentang masalah hak istri harus hak suami yang harus dijalankan oleh istri seperti ini ya. Walau kalimatan, meskipun satu kalimat sampaikanlah kepada istri, itu dakwah ya. Kemudian sampaikan kepada anak, itu dakwah ya. Nggak usah tanggung-tanggung. Nah itu, nah, kamu istri harus patuh, harus taat ya. Nah, kalau misalnya ada dua pilihan, apakah taat kepada orang tua apa kepada suami, pilihan yang pertama kepada suami daripada orang tua, itulah ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampaikan aja gitu. Jadi menyampaikan hasil dari ngaji juga adalah ibadah, adalah dakwah juga. Ini dakwah yang paling baik seperti itu ya. Dakwah kan gak harus di panggung aja ceramah seperti itu, kita pun bisa dakwah di keluarga sedikit-sedikit itu, insya Allah ya. Nah ucapan kita ya itu bisa jadi hidayah, bisa jadi hidayah ucapan kita. Mudah-mudahan dengan ucapan, sering kita mengucapkan ya kata-kata baik yang isinya tausiah gitu, yang kita dapatkan dari pengajian, insya Allah lama-lama kan Allah kan merubah keadaan itu, bahkan Allah merubah sikapnya istri. Nah, sikapnya dirubah. Ya insya Allah gitu. Karena kita kan berharap husnudzon kepada Allah. Karena kita berharap kebaikan, nanti Allah akan buktikan kebaikan itu. Salah satu caranya kita, perjuangan kita sampaikan walau kalimatan. Sanajan satu kalimat kita sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Nah ini dari hasil pengajian gitu. Insya Allah itu akan akan menjadi hidayah lah ya, buat istri dan buat anak-anak. Nah inilah yang disebut cara gitu ya untuk menjemput rahmat, menjemput magfirah di keluarga. Sebetulnya sederhana ya. Kadang ya, orang itu bisa mendatangkan karomah dari Allah itu kadang dengan cara sederhana, kadang-kadang gitu ya. Seperti dalam kisah kemarin, seorang istrinya saking dia itu mulajamah mendawamkan bismillah ya, mendawamkan bismillah ya. Ketika dia hendak berbuat apapun gitu ya yang baik ya, bismillahirrahmanirrahim, mau masak itu karomah bismillah itu tumbuh di situ ya gitu. Karena dengan hati yang tulus, dengan ta'zim ya, mengamalkan bismillah itu ya. Jadi bukan ucapannya itu, ta'zimnya karena itu. Itulah yang jadi perhatian Allah ya, ta'zimnya itu. Ta'zim kepada kalimah Allah di situ. Ya, sederhana. Ada juga untuk mendapatkan karomah ya. Sederhana juga, istrinya bawel, ngomel terus, dia sabar. Dengan sabar itulah dia mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, dihormati, dihargai oleh Allah. Seperti yang kisah ada orang soleh gitu, sering diomelin sama istri, dijelekin karena sama istrinya, sama bininya gitu. Sampai-sampai harimau singa dia tunduk itu, mau menghidmah kepada orang yang sabar ketika dicaci maki, diomelin sama istri. Karena untuk mendapatkan karomah gitu ya, sederhana, dengan cara sederhana. Nah itu karena tulus, ikhlas gitu ya, mau diomelin nggak apa-apa. Sampai singa pun itu, singa kagum, dia berangkat ke leweng gitu, ke hutan mengambil kayu. Itu harimau juga tunduk, rela gitu, dia itu melayani ya, memikul kayunya itu, dipikul kayunya sama singa, dibantu sama singa, saking kagumnya itu sampai gitulah. Nah ini barangkali mudah-mudahan terkadang gitu ya, Allah di situ dalam kitab Nasul Ibad diceritakan Allah itu kan menyembunyikan keridhaan Allah dalam taat. Allah menyembunyikan keridhaan Allah di dalam taat. Gak tahu tuh taat mana. Kadang yang sederhana itu yang jatuh keridhaan Allah itu di situ. Seperti Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat.
Enggak maksiat yang gede, terkadang maksiat yang kecil itu bisa mendatangkan murka Allah secara nggak sengaja gitu. Seperti Allah menyembunyikan ya wali Allah, kekasih Allah di tengah-tengah masyarakat, nggak tahu si A si B nya itu. Padahal mah dia itu sosok seorang kekasih Allah. Nah ini itu sebetulnya ada hikmahnya di situ. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaan Allah di dalam taat ya, supaya orang itu tidak menyepelekan yang namanya taat. Ini mah cuman segini pasti kecil pahalanya gitu. Ya, kadang-kadang di situ Allah itu ridhonya di situ. Ya. Kadang-kadang dengan kita berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada istri ya. Itu mengajarkan satu kalimat ya dari hasil pengajian kita, dari hasil mendengarkan tausiah itu bersederhana. Nah di sini barangkali itulah yang mendatangkan ridha Allah. Ya. Yang kedua, yang hikmahnya itu Allah menyembunyikan murka Allah di dalam maksiat. Jadi jangan menyepelekan yang namanya dosa. Ini dosa kecil, nggak seberapa, cuman ini. Jangan ada kata cuma. Ya, mungkin aja terjadi murka Allah itu dari gara kita menganggap cuma segini. Nah orang lain berapa cuma segini, garangan di situ lah. Nah itu. Jadi maksiat jangan disepelekan meskipun sedikit, taat pun jangan disepelekan meskipun sedikit. Ya, itu sebenarnya. Ya, seperti itulah Allah menyembunyikan wali Allah di tengah-tengah masyarakat supaya orang tidak merendahkan manusia. Barangkali yang kita anggap biasa-biasa aja, itulah itu ya, yang mustajab doanya seperti itu. Gara-gara beliaulah negara ini aman, gara-gara beliaulah ya, segala bala bisa tertolak, segala bala bisa terhindar. Kalau nggak ada dia ya mungkin ya sudah hancur ya, itu kan, tapi nggak tahu orang itu. Nah inilah rahasia Allah. Makanya di sini kita itu dituntut oleh Allah harus ada perlombaan ya, harus berlomba pastabikul khairat ya, itu berlomba supaya itu mujahadah, salah satu mujahadah kita ya, untuk memperbaiki pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang rumah tangga sederhana, wong kemarin diceritakan istri sabar melahirkan, menyusui, seneng kalau menyusui anak sebetulnya. Di situ, waduh dosanya gede. Nah di situ. Kemudian suami itu usaha untuk anak istrinya, untuk memberikan nafkah ya, kepada anak dan istrinya. Kemudian dia bawa makanan waktu itu gede pahalanya. Di rumahnya ada banyak anak-anak perempuan, nah anak-anak di situ. Nah itu Allah senang datang di situ. Makanya kita minta kepada Allah, tujuan kita kan rumah tangga itu kan untuk mendapatkan keturunan itu, minta kepada Allah. Bagi yang belum keturunan, belum punya keturunan, jangan putus asa. Yang itu kita sudah ini di awal sudah ditancapkan niat dalam hati kita itu. Nah, cuman belum saatnya aja Allah memberikan itu. Nah ini masalah rumah tangga ya. Carilah keridhaan Allah di dalam rumah tangga. Barangkali ibadah yang lain gitu ya tidak terlihat karena ini sederhana. Kita menjalankan torekohnya torekoh Rasulullah itu dari rumah tangga. Mungkin di sini torekoh kita di sini diterima oleh Allah. Kita belajar torekoh ini, torekoh itu ya. Kadang-kadang yang terlihat itulah ya itu ya yang kita berbuat baik kepada keluarga kita sabar dengan menyikapi keadaan istri yang suka bawel gitu ya, kita sabar menghadapi anak yang kadang-kadang kan waduh suka ngeselin gitu. Nah kalau ditanggapinya dengan tulus ya insya Allah akan berbuah baik. Ya, makanya kita jangan putus asa, kita husnudzon kepada Allah ya, jangan dianggap sepele. Barangkali lah ya taat yang diterima oleh Allah
yang bisa mendatangkan ridha Allah, itulah yang sederhana. Ya, apa yang bukan kita nggak mau menjalankan yang gede, tapi kita jangan menyepelekan perkara yang sederhana. Kesimpulannya, carilah keridhaan Allah, carilah supaya Allah senang, ya, senangkanlah keluarga kita, ya. Kita harus ridho dengan keadaan keluarga kita, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim